Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farha Lailatul Syarifah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pembelajaran keterampilan menulis atau maharoh al-kitabah. Pengertian dan hakikat pembelajaran maharoh al-kitabah. Dalam KBBI dijelaskan bahwa menulis mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan pena, pensil, dan sebagainya. Yang kedua, melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat, menyalin, dan sebagainya dengan tulisan. Menurut Tu'aimah, ada sebagian kalangan yang memandang sempit terhadap pembelajaran menulis, yaitu sebatas mengajarkan siswa agar bisa menulis dalam arti membuat lambang-lambang tulisan. Dalam pengertian ini, menulis hanyalah merupakan keterampilan mekanistik kognitif yang memerlukan pemikiran yang matang, sistematika yang baik, serta penyajian yang menarik untuk menyampaikan gagasan atau perasaan yang ada dalam pikirannya. Pembelajaran menulis dimulai dari tahapan mengubah bunyi ujaran menjadi simbol grafis. Dilanjutkan dengan menulis unit-unit yang memiliki makna berupa kata atau kalimat. Proses ini dalam konteks pembelajaran bahasa Arab dinamakan proses mengeja atau al-hija dan khot. Dengan demikian, pada tahapan ini, proses pembelajaran menulis mulai berkaitan dengan aspek psikomotorik yang bersifat mekanistik. Tahap kedua dari kegiatan menulis yaitu mengarah pada penyusunan kalimat sederhana dalam konteks yang tepat, seperti menyusun kalimat sederhana, menulis jawab latihan, membuat percakapan sederhana, dan sebagainya. Kegiatan tahap ini menulis sederhana atau insya muwajjah yang menjadi aspek pertama dalam keterampilan menulis. Tahap selanjutnya adalah kegiatan menulis yang sesungguhnya, yaitu menulis dalam arti menuangkan gagasan. Pada tahap ini, pembelajaran menulis mengarah pada penugasan gagasan, perasaan, dan pikiran dalam susunan bahasa yang baik dan benar dengan menggunakan kosakata dan pola kalimat yang tepat. Kegiatan ini dinamakan al-insya al-hur. Dalam kegiatan insya muwajjah dan insya hur, pembelajaran menulis tidak hanya berkaitan dengan kegiatan mekanistik, tetapi juga merupakan kegiatan berpikir kognitif. Tujuan pembelajaran maharoh kitabah atau menulis. Keterampilan dasar yang dikuasai siswa dalam pembelajaran menulis ada yang berkaitan dengan keterampilan teknis, ada yang berkaitan dengan penguasaan karakter tulisan Arab, dan juga ada yang berkaitan dengan area kegiatan menulis. Yang pertama kita akan bahas tentang yang berkaitan dengan keterampilan teknis, yaitu 1. Menulis dari arah kanan ke kiri. Yang kedua, mengenal tanda baca dan fungsinya. Yang ketiga, menulis dengan rapi. Yang keempat, menulis huruf dengan benar sesuai dengan kaidah imla. Yang kelima, menulis huruf dengan jelas, menunjukkan simbol huruf tertentu. Yang keenam, menulis dengan lancar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengetahui cara penulisan huruf hijaiyah pada posisi awal, tengah, dan akhir. Selanjutnya yang kedua yaitu yang berkaitan dengan penguasaan karakter tulisan Arab, yaitu yang pertama menguasai kaidah imla, yang kedua mengetahui berbagai jenis khot, yaitu khot nasakh, riqoh, dan yang lainnya. Yang ketiga menguasai karakter bahasa Arab, karakter tulisan Arab seperti mad, tanwin,
ta marbutoh, ta maftuhah, dan lain-lain. Yang keempat, mengetahui perbedaan bentuk huruf ya ketika berdiri sendiri dan ketika disambung. Yang kelima, cermat menulis kata yang mengandung huruf yang tidak bisa dibaca, seperti penulisan kata hadza. Tujuan pembelajaran maharot Alkitabah yaitu menguasai penggunaan aturan tata tulis bahasa Arab. Tata tulis Arab baik secara teknis maupun gramatika, pikiran dalam menuangkan gagasan, pikiran, dan perasaan pada tema-tema tertentu yang dapat dipahami oleh orang Arab. Selanjutnya yang ketiga, yang berkaitan dengan kegiatan dan bidang garapan atau area menulis, yaitu 1. Meringkas atau menyimpulkan. Yang kedua, menulis surat dalam berbagai bentuknya. Yang ketiga, memperkaya kosakata dan struktur kalimat. Yang keempat, mendeskripsikan. Dan yang kelima, menulis laporan atau reportase. Dan yang terakhir, mengisi biodata dalam formulir. Di sisi lain, keterampilan-keterampilan dasar di atas juga menggambarkan jenis dan tahapan menulis, yaitu tahap merangkai huruf dan tahap menuangkan gagasan. Dengan memperhatikan keterampilan-keterampilan dasar di atas, kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran maharot Alkitabah, yaitu menguasai penggunaan aturan tata tulis Arab, baik secara teknis maupun gramatika, dalam menuangkan gagasan, pikiran, dan perasaan pada tema-tema tertentu yang dapat dipahami oleh orang Arab. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa Arab ini, tujuan di atas dapat dirinci menjadi seperti yang di bawah ini ya. Yang pertama, siswa dapat menulis huruf Arab dan mengetahui hubungan antara bentuk huruf dan pengucapannya. Yang kedua, siswa dapat menulis kata, baik dengan huruf terpisah atau huruf bersambung, serta dapat membedakan bentuk huruf ketika berada di awal kalimat, di tengah, maupun di akhir kalimat. Yang ketiga, siswa terampil menulis Arab dengan jelas dan benar. Yang keempat, siswa terampil menulis dengan salah satu jenis khot, naqs, atau rek'ah. Yang kelima, siswa terampil menulis Arab dari arah kanan ke kiri. Dan yang keenam, siswa mengetahui tanda baca, baik simbol atau fungsinya. Yang ketujuh, siswa mengetahui kaidah dasar imla dan dapat menerapkannya dalam kegiatan menulis. Yang kedelapan, siswa dapat menuangkan idenya secara tertulis dengan menggunakan tata kalimat bahasa Arab yang tepat. Dan yang kesembilan, siswa dapat menuangkan idenya secara tertulis dengan menggunakan kosakata dan struktur kalimat yang benar. Kesepuluh, siswa dapat menuangkan idenya secara tertulis menggunakan aturan gramatika bahasa Arab. Yang kesebelas, siswa dapat menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan konteks. Yang ke-12, siswa dapat menulis dengan lancar, jelas, dan benar. Tujuan-tujuan di atas masih umum dan belum operasional. Apabila kita diturunkan menjadi tujuan operasional, kita dapat mengklarifikasikannya menjadi dua bagian saja. Yang pertama, tujuan pertama nomor 1 sampai dengan nomor 7 merupakan tujuan mekanistik. Tujuan-tujuan tersebut sudah menggambarkan tujuan operasional melalui kegiatan menulis khot dan imla. Dan yang kedua, adapun 5 tujuan terakhir nomor 8 sampai nomor 12 itu merupakan tujuan menulis dalam arti menuangkan gagasan yang membutuhkannya aktivitas berpikir. Kegiatan menulis dalam pembelajaran bahasa Arab adalah sebagai berikut. Yang pertama, menulis huruf Arab. Yang kedua, menulis kata dengan ejaan yang benar sesuai dengan kaidah imla, menyusun kalimat dalam bahasa Arab yang dapat dipahami pembaca. Yang ketiga,
menggunakan frasa dan kalimat bahasa Arab dalam paragraf yang merefleksikan ide penulis dengan jelas. Dengan kata lain, menulis dalam konteks pembelajaran bahasa Arab diarahkan pada kegiatan berikut. 1. Imla. Imla itu ada 3. Ada imla manqul, imla manzur, dan imla ikhtibari. Selanjutnya yang kedua, menulis huruf dalam arti khot. Yang ketiga, insya atau mengarang, baik mengarang terpimpin maupun mengarang bebas. Pembagian jenis menulis di atas kalau disederhanakan menunjukkan bahwa menulis terbagi menjadi 2, yaitu merangkai huruf atau rosem al-huruf dan mengarang atau insya atau takbir. Jenis menulis pertama berkaitan dengan keterampilan yang bersifat psikomotorik mekanistik, sedangkan jenis kedua berkaitan dengan keterampilan berpikir kognitif. Dilihat dari cara penulisan dan situasi yang memerlukan tulisan, Ilyan menyebutkan bahwa menulis terdiri dari 3 macam. Yang pertama, menulis praktis fungsional, yang kedua, menulis sastra kreatif, dan yang ketiga, menulis kreatif fungsional. Selanjutnya, tahapan dan teknik pembelajaran menulis. Kegiatan pembelajaran menulis idealnya diberikan setelah pembelajaran kemahiran bahasa lainnya, yaitu seperti istima, kalam, dan qiraah. Hal ini dimaksudkan karena agar di saat siswa memulai kegiatan menulis, mereka sudah memiliki bekal pengetahuan seputar kosakata dan pola kalimat dasar. Di samping itu, guru juga harus membuat perencanaan pembelajaran menulis secara gradual dan sistematis. Mengacu pada prinsip tahapan di atas, maka pembelajaran menulis dalam konteks pembelajaran bahasa Arab dapat dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahap pra-penulis atau persiapan. Yang kedua, tahap menulis dalam arti al-rosm al-huruf. Dan yang ketiga, tahap menulis dalam arti insya atau mengarang. Sekarang kita akan membahas tentang tahap pra-penulis dulu atau persiapan. Pada tahap ini, siswa pemula mulai belajar memegang pensil, membuat garis, baik garis lurus, garis melengkung, garis panjang, maupun garis pendek, serta garis miring. Semua itu diajarkan sebagai langkah persiapan menulis huruf. Setelah dianggap mantap dalam membuat garis dengan segala variasinya, langkah berikutnya adalah menulis huruf dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menulis huruf secara terpisah sebelum disambung. Yang kedua, menulis huruf berurut berdasarkan urutan abjad. Yang ketiga, menulis huruf sebelum suku kata dan kata. Yang keempat, menulis satu atau dua huruf baru pada tiap pelajaran. Dan yang kelima, memberikan contoh cara penulisan huruf di papan tulis sebelum menyuruh siswa menulisnya. Jadi yang kelima itu, guru itu menuliskannya dulu di papan tulis, lalu siswa melihatnya, dan baru kita sebagai guru menyuruh siswa untuk menuliskan apa yang kita tulis di papan tulis. Yang selanjutnya, yang kedua, menulis dalam arti al-rosm al-huruf. Agar pembelajaran menulis aspek ini benar-benar menjadi dasar untuk kegiatan menulis yang sesungguhnya, maka proses pembelajarannya harus dinamis dan terprogram, serta diberikan secara gradual. Salah satu model pembelajaran aspek ini yang menunjukkan prinsip gradiasi yang jelas sekaligus mendasari kegiatan menulis tahap berikutnya adalah pembelajaran imla yang terdiri dari imla manqul, imla manzur atau menyandur, dan imla ikhtibari.
Lalu yang ketiga, menulis dalam arti mengarang atau insya. Pengajaran mengarang atau insya terbagi menjadi dua, yaitu tahap pertama berupa insya muwajjah atau mengarang terpimpin, dan tahap kedua yaitu insya al-hur atau mengarang bebas. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.